Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ridwan Firdaus dari Fakultas Tarbiyah Prodi 2E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok saya tentang analogi. Nah, analogi merupakan kesimpulan yang ditarik dengan jalan menyampaikan atau memperbandingkan suatu fakta khusus dengan fakta yang lain. Jadi, bisa kita sederhanakan, analogi ini ialah inti dari suatu fenomena yang sedang diteliti. Kemudian, analogi juga kadang-kadang disebut sebagai analogi induktif, yaitu proses penalaran dari suatu fenomena menuju fenomena yang lain yang sejenis, dan kemudian dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada suatu fenomena yang pertama akan terjadi juga pada fenomena yang kedua. Jadi dengan adanya analogi induktif, seorang ilmuwan atau siapa saja mempunyai hipotesa atau dugaan sementara mengenai fenomena tersebut. Kita ambil contoh bumi. Nah, kita sudah mengetahui ya, bumi itu meminjam energi dari matahari dan juga bulan. Sama halnya dengan planet Mars, Jupiter, dan lain-lain juga sama meminjam energi daripada bumi, matahari dan juga bulan. Nah, dari kesamaan antara bumi dan planet-planet lain, kita bisa analogikan atau kita bisa ambil kesimpulan bahwa planet-planet lain juga bahwa di dalam planet-planet tersebut selain bumi memiliki kehidupan. Mengapa kita bisa menyatakan seperti itu? Karena kita tadi yang dijelaskan dalam analogi induktif itu ialah yang terjadi dalam fenomena yang pertama bisa terjadi juga dalam fenomena yang lain. Seperti itu. Jadi kenapa saya beranggapan atau kenapa contoh ini beranggapan bahwa di planet lain itu ada kehidupan lain. Nah, kita juga bisa samakan, kan bumi meminjam energi bulan dan juga matahari itu untuk menghidupi kehidupan yang ada di dalamnya. Jadi bisa kita samakan, planet-planet lain juga mengambil energi daripada matahari dan juga bulan untuk menghidupi kehidupan yang ada di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya ialah unsur-unsur daripada analogi tersebut. Yang pertama yaitu peristiwa pokok yang menjadi dasar analog. Ya harus atau kita bisa jelaskan bahwa untuk membuat suatu analogi itu harus ada inti pokok atau harus ada peristiwa yang akan diteliti. Kemudian yang kedua adalah persamaan prinsipal yang menjadi pengikat. Nah, dari poin yang kedua ini harus ada persamaan agar supaya nanti mudah menganalogikan tentang kedua persamaan tersebut atau tentang kedua fenomena tersebut. Yang ketiga ialah fenomena yang hendak kita analogikan. Nah, maksudnya persamaan fenomena yang akan kita analogikan antara fenomena yang pertama dengan fenomena yang kedua. Yang selanjutnya macam-macam analogi. Nah,
Di sini itu ada dua macam analogi. Yang pertama analogi deklaratif, yang kedua analogi argumentatif. Analogi deklaratif itu sering dikenal juga sebagai analogi penjelas, di mana analogi ini ialah menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui atau samar. Nah, samar di sini itu bisa samar karena orang tersebut belum paham mengenai suatu hal tersebut, atau tidak bahasanya terlalu ilmiah, jadi kurang dapat dipahami atau kurang dapat dimengerti isi dari fenomena tersebut. Nah, dengan menggunakan analogi deklaratif ini mampu diperjelas isi dari fenomena tersebut atau fakta tersebut. Entah itu diperjelasnya dengan menggunakan atau dengan mengubah kata dengan kata yang lebih mudah untuk dipahami ataupun seperti apa. Kita contohkan di sini itu adalah ada perkataan ilmu pengetahuan itu dibangun oleh fakta-fakta. Nah, kata-kata ini terlalu kata-kata ilmiah yang mana orang awam itu belum paham arti atau isi daripada perkataan tersebut. Nah, oleh analogi deklaratif itu diperjelas dengan kata-kata yang lebih mudah. Seperti di sini dikatakan, sebagaimana rumah itu dibangun oleh batu-batu. Nah, jadi dipermudah pembahasannya dengan pembahasan yang dapat dipahami dan dimengerti oleh orang-orang awam. Itu kegunaan dari analogi deklaratif. Yang kedua, analogi argumentatif, di mana analogi ini lebih berargumen bahwa kejadian atau fenomena yang terdapat dalam suatu fakta yang pertama itu juga ada di fenomena yang terjadi pada fakta yang kedua, namun tidak sesempurna apa yang terjadi di fakta yang pertama. Kita ambil contoh, anjing hitam menggonggong orang dan menggigit. Nah, itu dalam argumen yang pertama. Dalam argumen yang kedua itu hampir sama tetapi tidak sempurna. Contohnya, anjing coklat menyala dan mengejar orang. Itu contoh daripada argumentatif, analogi argumentatif. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.